Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Para kiai, nyai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Rektor, Dekan dan seluruh sivitas akademika, para mahasiswa, mahasiswi, peserta dari Ramadan in Campus, atau bagaimana kita belajar meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang baru saya dengar tadi dari pembicara sebelumnya tentang pentingnya kita bijak dalam memaknai teladan. Tentu saja bijak ini sudah pernah dibicarakan dalam berbagai kajian usul fikih terkait dengan apa sih yang bisa diteladani dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad itu sebagai Nabi hidup selama 23 tahun, sekitar 11 lebih tahun ada di Mekah dan sisanya ada di Madinah. Dan kehidupan beliau tentu saja ada banyak dinamika, ada banyak tantangan dan lain sebagainya ketika berurusan dengan berbagai kelompok dan individu masyarakat. Tetapi saya setuju, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi Muhammad adalah teladan yang baik bagi kita semua. Dan kita juga sama-sama membaca, mendengar bahwa mengikuti Nabi, mencintai Nabi, mencintai Allah itu dengan cara mengikuti teladan Nabi. In kuntum tuhibbunallaha wa rasulahu fattabi'uni, kata Nabi, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad adalah teladan. Sebagaimana rujukan kita adalah Quran misalnya, rujukan kita adalah hadis misalnya, tetapi persoalannya atau problemnya adalah bagaimana kita mendefinisikan teladan itu, atau apa yang bisa kita ambil dari teladan itu. Ketika Nabi misalnya sekarang bulan Ramadan, makan kurma, apakah semua kita harus makan kurma? Nah, itu pertanyaan teladan. Sekarang berjibun-jibun orang berjualan kurma dianggap sebagai teladan Nabi. Apakah kita semua harus makan kurma? Atau kita memahami kurma itu apa, lalu substansi dari kurma itulah yang kita makan, misalnya zat besi. Begitupun kurma itu kalau kata Gus Dur adalah makanan lokal. Maka apakah kita perlu mencari makanan lokal untuk mendefinisikan teladan Nabi itu? Jadi bukan kurmanya, tapi makanan lokal yang penuh dengan zat besi. Misalnya pisang. Nah, dulu nggak ada pisang. Atau mangga kalau di Cirebon. Atau bisa jadi di Wonosobo ada lagi yang lain ya. Jadi itu pertanyaan yang didiskusikan dalam usul fikih. Apa sih yang bisa diambil dari pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sifat-sifat jibiliyahnya, sifat-sifatnya sebagai manusia, atau moralitasnya, atau nilainya, atau metodologinya nanti istilahnya itu. Nah, itu di sana terjadi perdebatan atau beragam pandangan bagaimana Nabi berperan sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai pendidik, sebagai suami, sebagai orang tua, dan sebagai manusia biasa yang makan, minum, tidur, menikah. Nah, menikah termasuk urusan manusia, kemanusiaan untuk memenuhi nafsu biologis, atau itu bagian dari ibadah. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i di berbagai kitabnya mengatakan menikah itu adalah sama dengan makan dan minum, dia bukan ibadah. Ibadahnya baru ada ketika diniati, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Islam. Jadi bukan nikahnya, tetapi niat dan nilainya misalnya. Lalu apa yang dilakukannya?
Nah, itu ada dalam perdebatan atau bicara dalam fikih, usul fikih. Sama seperti yang saya bilang makan atau buka puasa tadi. Kalau Nabi buka puasanya itu kurma dan air putih saja, apakah kita nggak boleh makan nasi? Karena Nabi hanya kurma sama air putih. Dalam hadis Bukhari, kana ta'amun Nabi aswadani, hanya dua hal yang hitam. Apakah dua hal yang at-tamru wal ma'u? Hanya kurma dan air putih. Itu selama beberapa tahun kata Aisyah. Nah, apakah berarti yang sunnah itu cuma kurma sama air saja, air putih? Nah, sekarang kita sudah punya kopi, punya teh, punya jus, punya macam-macam makanan. Apakah itu tidak bisa disebut sebagai teladan Nabi? Atau setiap makanan yang halal dan baik teladan Nabi tersebut? Mengapa? Misalnya, karena kata Aisyah, teladan Nabi itu adanya di Quran. Karena khuluqun Nabi Al-Quran. Bahwa akhlak, moral, teladan Nabi itu adalah Quran. Nah, karena itu kalau berbicara tentang bagaimana kita meneladani Nabi terkait dengan konsep rumah tangga, maka pertama yang harus kita pikirkan adalah Quran, lalu kemudian hadis. Jadi menjadikan Quran dan hadis sebagai rujukan yang komprehensif, yang holistik, menyatu satu sama lain, itu adalah cara kita meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hubungan rumah tangga atau hubungan keluarga. Nah, karena itu, lalu pertanyaannya, kita tahu ayat tentang berkeluarga itu banyak sekali. Begitupun hadis-hadis tentang berkeluarga juga banyak sekali. Hal yang sama juga ayat-ayat lain selain berkeluarga tapi punya relasi, punya prinsip, itu juga banyak sekali. Mahasiswa Unsik sebagai mahasiswa Al-Quran pasti tahu Al-Quran itu punya 6.000 ayat lebih. Ada yang bilang 6.666 ayat. Pertanyaannya, ayat mana kalau kita berbicara tentang keluarga? Apakah ayat fankihu ma taba lakum? Ataukah ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Atau ayat hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna? Nah, ini kajian usul fikih akan mengatakan bahwa keholistikan Al-Quran atau keutuhan Al-Quran itu harus dibaca dengan melihat maqasidus syariah, dengan melihat tujuan-tujuan besar dari hukum, tujuan-tujuan besar dari berkeluarga, bukan dari detail-detailnya. Jadi ketika Nabi misalnya berpoligami dengan banyak perempuan, itu detail, bukan prinsip. Ketika Nabi misalnya kalau betul kisahnya, memang ada perdebatan dalam hadis apakah betul Nabi nikah dengan Aisyah pada usia anak atau tidak, itu ada perdebatan. Anggaplah itu betul. Apakah itu yang menjadi teladan, yang sunnah, atau prinsipnya? Nah, Nabi juga menikah dengan Khadijah pada saat umur 25 tahun dengan seorang janda yang kaya raya. Maka pertanyaannya, apakah yang sunnah pertama kali bagi seorang laki-laki itu menikah pada usia 25? Bukan 19, bukan 18, atau bukan 17. Dan juga harus dengan janda yang sudah pernah menikah dan kaya raya. Apakah itu sunnah? Apakah itu teladan? Nah, kalau kita membaca dengan maqasidus syariah, maka teladan itu harus diletakkan pada prinsip-prinsip besar. Sementara detail tadi sedang menjelaskan konteks tertentu, bukan besaran dari teladan itu sendiri. Apa teladannya kalau kita bicara tentang keluarga? Tentu banyak sekali ayat di sana. Salah satu ayat yang sangat terkenal, yang biasa tertulis dalam dalam kartu undangan, sehingga disebut sebagai ayat undangan, itu surat Ar-Rum ayat 21 kalau tidak salah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini salah satu ayat yang meletakkan substansi atau prinsip dalam pernikahan. Di mana yang lain nanti, ayat yang lain, hadis yang lain,
harus sedang menjelaskan ini pada konteks tertentu yang ketika konteksnya berbeda, dia bisa berubah demi menurunkan, mengamalkan ayat prinsip Ar-Rum ini. Jadi Ar-Rum misalnya mengatakan bahwa pernikahan itu adalah salah satu dari ayat Allah atau tanda keagungan Allah. Karena itu kita harus berbesar hati, kita harus punya motivasi bahwa pasanganmu, kata Al-Quran, adalah ayat Allah. Artinya menghormati pasangan adalah menghormati ayat Allah. Menghormati suami, menghormati istri, melayani suami, melayani istri, menemani suami, menemani istri, mendukung, dan lain sebagainya adalah bagian dari melayani, mendukung, membesarkan ayat Allah. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena pernikahan itu pada prakteknya adalah soal tanggung jawab. Bukan soal enak-enakan. Kalau sekedar kobil tuh, orang bisa menikah 1000 kali. Orang bisa menikah 100 kali. Tidak hanya 4 kali, bisa aja. Tetapi kalau soal tanggung jawab, ini adalah berat, satu pun berat. Apalagi dibilang litas kunu ilaiha. Bahwa pernikahan itu penting sekali untuk memastikan sakinah antara suami dan istri. Lalu modal dari sakinah itu adalah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bahwa modalnya adalah ada relasi di antara suami istri itu yaitu mawaddatan warahmah. Mawaddah adalah rasa cinta yang membuat kita merasa senang, nyaman, enak, bahagia. Mawaddah itu rasa cinta dan tolak ukurnya kita sebagai yang mencintai. Sementara rahmah adalah rasa cinta yang tolak ukurnya adalah yang kita cintai. Jadi rahmah itu rasa cinta yang menggerakkan kita untuk berpikir orang yang kita cintainya itu sudah bahagia belum, sudah senang belum, sudah nyaman belum. Itu adalah rahmah. Dan Quran mengatakan tidak cukup mawaddah, tidak cukup rahmah, tapi harus digabung. Sakinah itu isinya adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah rasa cinta yang membuat kita bahagia, rahmah rasa cinta yang membuat pasangan yang kita nikahi adalah bahagia. Karena itu sakinah itu artinya bukan bahagia saja, tapi bahagia dan membahagiakan. Itulah salah satu prinsip bagaimana pernikahan itu digelar atau diusung oleh Islam sebagai tadi teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu penting sekali kita punya relasi dalam pernikahan, dalam berkeluarga itu, di mana masing-masing berpikir dirinya dan pasangannya. Tidak hanya dirinya saja, kata anak muda itu, aku dan kau menjadi kita. Jadi pernikahan itu bagaimana agar aku sebagai diri itu memahami diri dan juga memahami pasangan. Mengelola diri dan juga mengelola relasi berpasangan. Sehingga akhirnya tercipta sebuah keluarga yang sakinah. Dan bahasa Al-Quran adalah litaskunu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sekarang dan akan datang. Sekarang kita bahagia, jangan nanti-nanti, dan terus diproses akan datang. Jadi diciptakan, diwujudkan, dibentuk agar supaya pernikahan itu adalah sakinah. Dan itulah prinsip dari teladan Nabi Muhammad SAW. Nanti ayat-ayat yang lain juga itu adalah sesungguhnya ayat-ayat yang mendukung prinsip ini. Misalnya adalah ayat yang mengatakan misaqon ghalidhon, bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang kokoh yang harus dijaga bersama, dikuatkan bersama, satu sama lain tidak merusak, mencerita buruk tentang pasangannya, melakukan kekerasan misalnya, menggunjing, dan lain-lain. Dan lain-lain. Begitupun kata-kata hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna adalah sebuah ekspresi yang sangat sangat monumental, yang sangat indah dari Al-Quran, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Dan pakaian itu tentu saja menghangatkan, melindungi, memberikan kenyamanan, dan tidak hanya istri kepada suami, tapi juga suami kepada istri.
Disinilah konsep yang kemudian saya istilahkan dengan mubadalah atau kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri. Bahagia suami adalah bahagia istri adalah bahagia suami. Bahagia dan membahagiakan, nyaman dan memberi kenyamanan, cinta, mencintai dan dicintai, tolong menolong dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini salah satu prinsip maqasidus syariah terkait dengan hukum keluarga, terkait dengan relasi keluarga yang bisa kita lihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika konflik terjadi. Jadi dalam berkeluarga pasti ada konflik misalnya, dan Nabi Muhammad juga mengalami konflik itu sama istri-istrinya, dan itu turun sampai surat At-Tahrim dan lain sebagainya. Tetapi konflik ini bukan membuat Nabi atau menjadi pelaku kekerasan, menjadi marah sedemikian rupa sehingga akhirnya menempeleng, memukul dan lain sebagainya. Tapi konflik dijadikan pelajaran untuk melihat di mana sisi beda masing-masing dan apa yang bisa dikelola dan bagaimana kita bisa belajar dari perbedaan itu untuk menciptakan kekuatan berikutnya. Karena itu pondasi paling awal dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan relasi berkeluarga adalah hadis khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu dalam berkeluarga adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini khairukum atau khiyarukum, bahwa perbuatan baik, berbuat baik adalah soko guru dalam relasi berkeluarga. Suami berpikir apa yang dia harus lakukan untuk kebaikan istrinya. Begitupun istri berpikir apa yang dia lakukan untuk kebaikan suaminya. Itulah relasi mubadalah itu. Tentu saja suami dapat, istri dapat, dan karena biar dapat kedua-duanya, dua-duanya melakukan yang baik itu. Jadi memperoleh dan melakukannya. Kalau keburukan, menghindari dan tidak melakukannya. Kalau marah-marah itu tidak baik, misalnya ya, apalagi menyuruh-nyuruh seenaknya tidak baik, apalagi melakukan kekerasan itu tidak baik, meninggalkan rumah lama sekali tanpa izin tidak baik, dan lain sebagainya, ya jangan dilakukan, baik oleh suami maupun oleh istri. Nah, kalau izin, memberitahu, senyum, ngomong dengan cara baik, mengucapkan cinta, apalagi ya, bermesraan, mencari tempat-tempat romantis, kalau itu menguatkan cinta masing-masing, memungkinkan orang memperoleh sakinah, maka disitulah teladan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mitsaqon ghalidhon, bagaimana ikatan itu perlu diperkuat. Tentu saja bukan apa yang dimakannya, tetapi bagaimana merasakannya. Karena persoalannya bukan makannya apa, tetapi bagaimana merasakan makan itu antara suami dan istri. Jadi kembali kepada soal definisi teladan Nabi Muhammad SAW, yang bijak itu adalah ketika kita punya cara pandang, ada prinsip, ada maqasidus syariah dalam relasi berkeluarga, lalu maqasidus syariah itulah yang kita terapkan dengan kapasitas, kemampuan, dan kesepakatan masing-masing. Karena bisa jadi konteks kondisi berubah dan berbeda. Misalnya menikah muda atau tidak. Itu bukan prinsip. Sekarang kita tahu ada Indonesia tanpa pacaran misalnya. Ada yang menggaungkan nikah muda, harus segera menikah. Itu segera menikah bukan prinsip. Boleh, tetapi bukan prinsip. Yang prinsip adalah menikahnya itu bermoral atau tidak. Menikahnya itu membahagiakan atau tidak. Menikahnya itu sudah siap atau tidak. Kalau bahasa hadis, ya ma'syara asy-syabab man istata'a minkum. Kesiapan apa yang sudah dipersiapkan? Apakah akan menciptakan sakinah? Apakah punya cara pandang yang memungkinkan orang akan tercipta sakinah atau tidak? Nah, karena itu bukan menikah muda yang teladan Nabi itu, tapi menikah pada waktunya. Menikah di mana kedua belah pihak siap untuk memastikan pasangannya dan dirinya mengarungi kehidupan yang bahagia dan membahagiakan. Siap artinya sudah belajar, sudah paham paling tidak, dan
bisa mengelola. Kalau saya marah, bagaimana cara mengelolanya? Apa yang saya inginkan dari pasangan saya kalau saya marah, gitu misalnya. Karena marah adalah bagian dari sifat-sifat manusia. Karena kalau sikap mental ini tidak dimiliki, kadang-kadang orang sebelum menikah itu sepertinya mudah menikah, semua orang bisa kok. Tapi begitu menikah dia tidak tahu ternyata banyak sekali perbedaan. Jangankan dengan orang lain, kita sendiri seringkali tidak mudah mengelola perbedaan. Begitu menikah kita tahu pasangan kita berbeda, kadang-kadang bukan soal beragama atau tidak, bukan soal hafal Quran atau tidak, pendidikannya tinggi atau tidak. Hal remeh-temeh kadang-kadang, soal masak, soal meletakkan sepatu, soal nutup pintu atau tidak, soal nyapu atau tidak, itu kalau tidak bisa dikelola, itu bisa menciptakan konflik, perbedaan, pertengkaran. Lalu yang dulu ketika anggaplah masih cinta itu tai kucing rasanya coklat, sekarang semua yang manis itu akan menjadi pahit. Karena apa? Karena tidak mampu mengelola relasinya itu. Nah, relasi ini itu penting sekali untuk selalu dijaga dengan prinsip-prinsip yang saya sebutkan sebagai pokok teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi kita tahu sekarang pada masa pandemi misalnya, justru lebih banyak lagi orang yang menggugat cerai, terutama dari perempuan katanya. Padahal kata orang dulu sebelum ada pandemi itu, paling tidak di kota-kota, orang seringkali bercerai atau terjadi kekerasan atau terjadi pembiaran terhadap anak itu karena nggak ada waktu, terlalu banyak waktu keluar, terlalu banyak waktu untuk bekerja, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk tidak untuk keluarga. Nah, sekarang pada masa pandemi khususnya di kota-kota, ketika semua orang di dalam rumah justru malah terjadi banyak gugatan cerai. Artinya bukan soal waktu ada atau tidak, tapi soal kualitas ketika relasi itu harus di luar rumah atau harus berpisah atau harus jauh, long distance relationship atau harus kerja, dan ketika harus di dalam, itu bagaimana membangun relasinya. Nah, seni membangun relasi untuk menguatkan, membahagiakan, dan lain sebagainya adalah justru teladan utama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita lebih pintar dari pasangan kita? Bagaimana menyampaikannya? Bagaimana kalau kita anggaplah lebih alim misalnya, lebih warak misalnya, lebih kaya, lebih punya jabatan dibanding dengan pasangan kita? Bagaimana ngelolanya itu? Nah, itu lebih prinsipil karena kita tahu Nabi Muhammad punya contoh bagaimana mengelola hubungannya dengan Aisyah yang lebih muda. Bagaimana dengan Saudah yang anggaplah betul-betul tidak cantik sama sekali. Jadi prinsip relasi itu adalah bagaimana kita mencari, menguatkan, dan memastikan kita sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Al-Quran, minimal adalah 5. Yang pertama adalah misakon ghalidhon, bahwa relasi pernikahan itu ikatan yang kuat yang harus selalu dijaga. Yang kedua, zawaj. Zawaj artinya adalah berpasangan atau bermitra, bagaimana suami dan istri memandang pasangannya adalah sebagai mitra kehidupan, sebagai garwo, sigaring jiwo, sebagai orang yang akan menemani kehidupan ini, dan karena itu memandangnya dengan bermartabat, mulia, dan tidak merendahkan tentu saja. Yang ketiga adalah tarodin. Dalam Al-Quran disebutkan relasi suami dan istri, ayah dan ibu, itu harus relasi yang selalu berpikir bagaimana meridhoi dan mencari ridho. Tarodin, saling ridho. Suami berusaha ridho pada istrinya, istri berusaha ridho pada suaminya. Tarodin, saling ridho. Jadi tidak hanya ridho suami yang harus dicari istri, tapi juga ridho istri harus dicari oleh suami. Karena itu hadis yang mengatakan bahwa barang siapa seorang perempuan yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia akan segera masuk surga.
itu juga bermakna sama kepada suami yang meninggal atau yang wafat dan istrinya ridho. Kenapa? Karena ridho adalah sesuatu yang baik. Mencari keridoan juga sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik tidak hanya istri yang harus melakukan, tapi juga suami. Kebaikan-kebaikan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga terjadi tarodin minhuma, saling ridho. Disinilah arti bagaimana pernikahan itu ibadah. Pernikahan ibadah artinya adalah ketika pernikahan itu diisi dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian dicatat sebagai pahala, sebagai ibadah di dalam amal kebaikan kedua belah pihak suami maupun istri. Tetapi kalau pernikahan justru diisi dengan pertengkaran, dengan marah-marah, dengan kekerasan, dengan mengumpat, dan lain-lain, maka tentu saja bukan ibadah. Dan keempat, tadi misakon ghalidhon, lalu zawaj, lalu tarodin. Yang keempat adalah muasyarah bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahwa tarodin itu akan muncul ketika relasi satu sama lain berpikir melakukan kebaikan. Kemudian yang kelima adalah musyawarah, tasyawurin minhuma. Bagaimana setiap masing-masing berpikir pasangannya adalah temannya, pasangannya adalah mitranya, sehingga ketika memutuskan sesuatu harus diajak berkomunikasi, diajak bermusyawarah. Itulah 5 hal pilar dari teladan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah teladannya Quran, maka pilarnya ada di Quran, dan karena itu hadis-hadis nanti akan kita baca dalam 5 pilar ini. Mulai dari hadis khairukum li ahlihi, atau hadis la yafraq mu'minun mu'minatan in radiya in kariha minha khalqan radiya minha akhar. Nabi bilang janganlah seorang suami itu mudah membenci istrinya hanya karena 1-2 perilaku yang dia tidak sukai. Padahal dia suka perilaku-perilaku yang lain. Nah, ini hal yang sama juga kepada istri, jangan mudah membenci suami. Karena bisa jadi ada satu akhlak yang mungkin tidak disukai, tapi banyak akhlak lain yang bisa disukai. Intinya adalah cara pandang positif itu penting bagi seorang suami maupun istri untuk memastikan bahteranya terasa surga, terasa indah, terasa sakinah. Karena kalau yang dipikirkannya adalah keburukan, maka tidak ada keindahan di sana. Itu kira-kira secara umum prinsip dari teladan Nabi Muhammad terkait dengan keluarga atau terkait dengan berkeluarga. Dan karena itu kita penting sekali, nanti banyak sekali hadis terkait dengan bagaimana Nabi memperlakukan istri tentu saja ketika mandi, ketika berparfum, ketika apalagi mengetuk pintu, ketika berhubungan dan lain sebagainya, itu banyak sekali adab di sana. Dan adab ini tentu saja tidak hanya berlaku bagi laki-laki karena nabinya laki-laki, tidak, tapi juga berlaku bagi perempuan karena Nabi adalah teladan bagi umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Nabi hanya mencontohkan yang kontekstual pada saat itu. Nah, kita sekarang bisa mencari format-format lain yang memungkinkan relasi itu semakin kuat dan semakin sakinah. Ada konflik sedikit, ada problem sedikit, ada tantangan sedikit, jangan lalu tiba-tiba atau langsung, wah itu bukan jodohku. Jangan-jangan suamiku bukan jodohku. Jangan-jangan istriku bukan jodohku. Lalu berpikir orang lain. Tebar pesona pada yang lain, dan lain sebagainya. Quran dan hadis mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada problem dengan rumah tangga, dalam hal ini istri atau suami, maka selesaikan dulu di luar. Fa'aslihu wa ahsinu kalau bahasa Al-Quran. Wa tattaqu, islahlah terlebih dahulu. Berbuat baiklah terlebih dahulu. Lalu tattaqu, menahan diri dari godaan orang lain. Dari tebar pesona kepada orang lain. Jadi kita selesaikan bagaimana, kita perkuat bagaimana. Biasanya kalau relasi itu renggang atau hampir putus atau tegang atau tidak bisa lagi dinikmati, itu biasanya bensin relasinya kosong. Jadi relasi itu adalah bisa kita ibaratkan sebagai kendaraan atau sebagai tubuh juga atau sebagai pohon. Sebagai kendaraan artinya dia perlu bensin, dia perlu energi, dia perlu
asupan. Jadi tidak bisa cinta itu atau relasi itu ada sendirinya, tidak bisa. Witing tresno jalaran saka kulino. Jadi tresno itu harus selalu dikondisikan, selalu dibikin, diwujudkan, dibangun. Jadi bukan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Jatuh cinta itu adalah akibat respon dari hormon yang sesaat, yang bisa menipu. Itu usianya tidak lama, sehari, 2 hari, mungkin sebulan, kita hormonnya sedang tertipu, karena itu tidak bisa memutuskan pada saat jatuh cinta pertama kali. Kita harus berpikir terlebih dahulu tentang kemampuan, kapasitas, kemungkinan, karena nanti pernikahan itu tidak bisa hanya dengan jatuh cinta, tapi harus dibangun terus-menerus cintanya itu. Dihidupkan, diberi energi, dipupuk, disirami, dengan berbagai hal yang biasa dalam ilmu psikologi disebut sebagai bensin cinta atau bensin relasi. Ada 5 bensin relasi, nanti saya tutup, saya tidak bisa menjelaskan semuanya, karena waktunya sangat terbatas. 5 itu adalah mungkin bisa disebut dengan pertama 4K, untuk memudahkan saja ya. K yang pertama adalah kalimat positif. Nah, itu penting sekali kita selalu menunjukkan kalimat-kalimat positif kepada pasangan kita. K yang kedua adalah kehadiran. Kita penting sekali untuk hadir kepada pasangan kita ketika membutuhkan. Hadir saja sudah cukup kadang-kadang. Tetapi ada orang yang tidak cukup hadir saja, ada orang yang tidak cukup kalimat positif saja. Nanti dilihat kebutuhannya masing-masing bisa berbeda. Yang ketiga adalah kontak fisik. Jadi hadir lawan kontak beda. Kontak artinya melakukan sentuhan, apalagi ciuman, rangkulan, hubungan intim, itu salah satu energi cinta. Dan yang keempat kado atau hadiah. Hadiah juga penting sekali untuk menguatkan cinta. Tentu saja jangan itu saja hadiahnya, jangan terlalu sering karena juga tidak bermakna. Setiap pergi hadiahnya cuma gantungan kunci misalnya, ya itu belum bisa jadi tidak bermakna. Tapi juga tidak harus besar dan lain memberatkan, itu akan membuat bukan lagi punya makna juga kalau memberatkan. Dan yang terakhir adalah L, layanan, memberi layanan. Memberi layanan artinya melakukan apa yang dibutuhkan oleh pasangannya, sekalipun kecil dan sederhana. Tentu bukan lalu menjadi hamba, karena kita melayan terus, tidak. Tetapi pikirkan bahwa melayani itu penting, sesuai kemampuan, kebutuhan, dan kapasitas. Jangan sampai karena sudah jadi dosen, sudah jadi aktivis, sudah jadi dai, merasa, nggak penting melayani istri atau melayani suami. Karena kalau tidak, maka istri atau suami akan dilayani oleh orang lain, maka jatuh cintanya kepada orang lain. Dan itu salah kita. Nah, karena itu penting diperhatikan bensin ini untuk memastikan cinta kita terus menyala, relasi kita kuat. Caranya kembali kepada masing-masing, silahkan diobrolkan, silahkan dikomunikasikan. Tentu saja yang penting adalah halal, baik, dan menguatkan. Ada ilmunya, ada caranya, tetapi lagi-lagi penting sekali agar supaya kita menyadari bahwa suami dan istri adalah manusia yang ada unsur baiknya laksana malaikat, lalu kita dorong agar terus berbuat baik, tapi juga ada unsur buruknya yang bisa jadi seperti setan, kadang-kadang kita berbuat buruk. Nah, ketika berbuat buruk tentu maafkan, mari kita berubah. Nah, karena itu penting sekali untuk selalu mengenali diri sebagai manusia di satu sisi, dan juga karena kita manusia dan hamba, penting sekali untuk selalu berdoa. Mencari kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar relasi kita terus menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Berusaha sekuat mungkin dengan bertanya kepada pasangan, sampaikan juga apa yang diinginkan yang membuat relasinya kuat. Jangan berpikir, wah, pasanganku kan sudah tahu 10 tahun menjadi istri. Enggak, istrimu bukan dukun, suamimu bukan paranormal. Karena itu dialog dan komunikasi penting untuk selalu dilakukan, untuk tahu apa sih yang diinginkan pasangan dan apa yang saya inginkan. Apa yang membuat saya deg-deg cintanya tambah dari pasangan saya, sampaikan, lalu lakukan sesuai dengan kemampuan tentu saja, dan hargai
apresiasi. Semoga dengan prinsip-prinsip teladan Nabi seperti itu kita bisa menguatkan, kita bisa memiliki keluarga mawaddah warahmah. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Waktunya sudah hampir 30 menit kalau tidak salah. Dan kalau ada pertanyaan silahkan, kalau sudah selesai atau maghrib ya monggo saya serahkan kembali kepada sang moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan pada Dr. Fakihudin Abdul Qadir. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Silakan yang mau bertanya, ada 3 pertanyaan, nanti 3 penanya terbaik akan dapat hadiah. Silakan yang mau bertanya. Wow. Sebutkan Hadiahnya namanya. pasangan yang soleh atau soleha ya. Halo, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Pak. Waalaikumsalam. Saya Isneni Nurul Amah dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Mohon maaf, Dr. Fakihudin Abdul Qadir tadi membicarakan bahwa komunikasi adalah hal terpenting dalam menjalin suatu pernikahan, tetapi dalam sisi psikologis, bagaimana jika suami atau istri itu ngeyel sekali jika dikasih tahu atau diajak komunikasi kurang enak begitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang pertanyaan kedua, Mas. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Fakihudin Abdul Qadir. Saya nama Muhammad Falahuddin dari Prodi Hukum Keluarga semester 6. Saya ingin bertanya mengenai tadi yang Bapak sampaikan mengenai konsep keluarga Nabi dalam hukum keluarga atau hukum keluarga Islam. Saya mengambil ayat, bahasanya mengenai ayat poligami. Fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba yang tercantum di dalam Quran surat An-Nisa. Itu tadi menjelaskan tentang keteladanan daripada sosok baginda Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah di era atau di zaman milenial ini jika ada sekelompok atau orang yang berpegang dengan konsep atau konteks ayat tersebut, mengenai ayat poligami tersebut, tapi untuk sekedar prinsip pribadi, jadi dia ingin tidak ada faktor lain untuk keteladanan, mungkin yang jenengan Bapak tadi sampaikan, untuk konsep seperti Nabi mengenai kasus atau asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya di dalam hadisnya. Itu kan pasti ada. Nah, kalau orang-orang sekarang mungkin berprinsip seperti itu, menurut jenengan apakah bisa dibenarkan dan konsep daripada keadilan itu terletak di mana ketika di era sekarang untuk berpoligami itu masih dijadikan suatu konsep. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanya yang ketiga, silakan siapa? Oh, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fakih, semester 2 Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Izin bertanya kepada pemateri mengenai tentang permasalahan nafkah. Jadi tentang nafkah itu kan sudah dijelaskan pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwasanya yang namanya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Nah, mengenai tentang realita yang ada pada era milenial ini kan si suami itu malah menyuruh istrinya untuk bekerja. Salah satunya itu adalah istilah dari kami itu TKW atau tenaga kerja wanita. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai tentang seorang istri yang disuruh suami untuk bekerja? Ya, mungkin itu saja. Sebelumnya saya minta maaf. Wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi satu penanya wabarakatuh. lagi dari Putri. Monggo, Mbak. Maju atau Tes. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Ranistiani dari Hukum Keluarga Universitas Sains Al-Quran semester 6. Yang ingin saya tanyakan tadi sedikit disinggung tentang ridho meridhoi ya Pak. Saya pernah mendengar celetukan bahwa terkait tentang poligami Pak. Ada salah satu sosok influencer, beliau mengatakan bahwa poligami itu tidak perlu izin istri karena suami sendiri wajibnya meminta ridhonya kepada orang tua Pak, bukan ke istrinya. Menurut Bapak, dengan celetukan seperti itu, bagaimana tanggapan Bapak mengenai itu Pak? Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 4 aja pertanyaan ya, karena ini waktunya sudah hampir buka. Monggo dari Pak Fakihudin untuk bisa dijawab dari pertanyaan dari mahasiswa. Jam berapa bukanya di sana? Bukanya jam berapa? Saya akan melewati enggak nih? Soalnya pertanyaannya berat-berat ini. Oke, barangkali bisa dijawab dengan singkat, padat dan jelas barangkali gitu. Mohon maaf Pak. Ya, pasti tidak bisa karena pertanyaannya sangat berat sekali dan dalam, ini perlu sesi tersendiri, tapi saya sepintas saja ya. Jadi yang pertama, bukan komunikasi yang penting tetapi relasi. Komunikasi adalah teknik caranya. Cara komunikasi bisa dengan ngomong, bisa dengan menulis, bisa dengan senyum, diam juga bisa jadi itu cara komunikasi. Jadi bukan ngomongnya ya, karena itu relasi. Relasi itu penting diawali dengan klik. Klik itu terbuka. Orang kalau sudah hatinya klik, itu komunikasi tekniknya bisa macam-macam ya. Itu ada ilmunya di sana, silakan belajar bagaimana ketika pasangan kita kayaknya sulit kali ngomong. Nah, yang sudah pandai ngomongnya bagaimana mengkondisikannya. Ini langkah-langkahnya saya kira panjang ya, waktunya sangat terbatas. Yang kedua adalah soal ayat. Ayat ini tentu saja tidak hanya fankihu. Fankihu kan tengah-tengah. Fa itu jawab dari syarat wa in khiftum. Nah, karena itu kalau dibaca panjang, ayat ini bukan berbicara tentang poligami, tapi berbicara tentang pentingnya keadilan dalam berpoligami. Jadi ketika kamu khawatir terhadap anak yatim, kata Al-Quran, maka kamu juga harus khawatir ketika menikahi perempuan 2, 3, atau 4. Kenapa? Kalau tidak bisa khawatir, tidak bisa takut, tidak bisa poligami, tidak bisa adil, maka satu saja kata Quran, fawahidatan. Maka wahidah ini, monogami ini, kata Al-Quran adalah adna alla ta'ulu di akhir ayat. Bahwa monogami adalah lebih dekat bagi orang yang mau berbuat adil, tidak aniaya. Nah, karena itu poligami sebagai sebuah praktik adalah sesuatu yang membuka kemungkinan ketidakadilan, beresiko untuk tidak adil. Karena itu bukan teladan, itu bukan prinsip. Prinsipnya sakinah. Kalau kita percaya sakinah mawaddah warahmah adalah penting, maka sama dengan jawaban yang terakhir itu, maka kalau kita menganggap istri kita sebagai partner, sebagai pasangan, masa tidak ngomong, tidak izin, tidak bicara, gitu loh. Kalau kita berpikir bahwa nikah itu yang penting sakinah, yang penting adalah mawaddah, yang penting adalah rahmat, maka ridho itu menjadi penting, izin itu menjadi penting, karena kita akan membangun keluarga, gitu. Itu kira-kira. Jadi, apalagi kalau kita berbicara bahwa dalam ayat An-Nisa itu adalah laki dan perempuan, kita tahu ayat-ayat itu menggunakan khitab laki-laki, tapi menyerunya kepada laki dan perempuan, maka poligami adalah bukan hanya urusan laki-laki yang ingin, entah ingin keturunan, entah ingin seks, entah ingin apapun yang halal,
tapi juga urusan perempuan di mana perempuan akan menjadi dampak dari poligami tersebut. Karena itu penting sekali suara perempuan ikut dipertimbangkan, dan suara perempuan adalah bagian dari suara kebenaran sebagaimana turun ayat qad sami'allahu qawlati tujadiluka fi zawjiha, di mana perempuan ketika bersuara turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang diturunkan karena suara perempuan itu banyak sekali. Nah, kalau turunnya ayat dianggap sebagai suara Tuhan, maka kita bisa bilang suara perempuan juga didengar. Dan kemudian turunlah suara Tuhan, suara Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini karena berjalan terus ya. Yang ketiga adalah soal nafkah. Nafkah tentu saja kewajiban suami. Tapi pertanyaan, kenapa kewajiban suami? Bukan karena suami itu pasti bisa mencari nafkah, bukan. Tetapi karena suami dalam struktur biologis dengan perempuan, itu ketika sudah berhubungan intim, dia tidak punya dampak apa-apa. Tetapi kalau perempuan setelah punya hubungan intim sama suaminya, dia akan berdampak atau punya potensi untuk dampak. Apa dampaknya? Hamil. Lalu melahirkan, lalu menyusui. Nah, dampak ini sedemikian banyak akan membuat perempuan terbatas untuk bisa memiliki akses ekonomi. Karena itu laki-laki diminta komitmennya untuk memberi nafkah. Jadi kenapa? Karena bisa jadi perempuan ketika hamil susah untuk itu. Jadi laki-laki diminta tanggung jawab dulu untuk memastikan istrinya terlindungi, ternafkahi, terutama ketika sedang atau mengalami reproduksi. Nah, karena itu memang suami yang pertama kali diminta untuk menafkahi. Tetapi memenuhi kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab bersama. Jadi kalau suami menyuruh-nyuruh istri itu salah. Tapi kalau suami dan istri berbicara bersama, bagaimana memenuhi kebutuhan itu? Ketika suaminya ternyata tidak mampu bekerja, atau bekerja tapi tidak cukup, atau bekerja cukup tetapi takut hilang, takut tidak ada lagi, sementara istri punya kesempatan. Nah, didiskusikan, dibicarakan, tentu diterima harus oleh kedua belah pihak. Dan ketika istrinya bekerja, lalu laki-laki pun harus ikut serta bagaimana mengelola rumah tangga, mengelola domestik, dan lain sebagainya. Tentu saja domestik adalah peran kedua belah pihak, kewajiban kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang dalam undang-undang dan dalam Islam laki-laki diminta tanggung jawab duluan untuk nafkah karena laki-laki punya akses lebih besar. Secara biologis tidak berhalang, tidak punya dampak dari hubungan intim. Tapi perempuan punya. Karena itu laki-laki harus diminta kepastiannya, jangan sampai lari. Kayak Bang Toyib yang tidak pulang-pulang 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Lalu perempuan sama siapa? Gitu. Sementara dia sedang hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik, mengasuh anak. Nah, tetapi nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan adalah kewajiban bersama yang bisa dibicarakan bersama, siapa berperan apa, dan itu harus dipahami konsekuensi bersama. Ketika perempuan bekerja, ketika tidak, beda dampaknya. Dan karena beda, maka harus dipahami dan dikelola bersama. Saya kira itu mudah-mudahan cukup mewakili. Sesungguhnya harus lebih banyak lagi untuk diceritakan biar kokoh, biar lebih kuat apa yang saya sampaikan. Tapi karena waktunya terbatas, jadi ya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup untuk memberi landasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fakihudin Abdul Qadir atas ilmu yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Kami dari keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Dr. Fakihudin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ini menuju ke buka puasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami Pak Fakihudin. Demikian. Saya juga mohon maaf kalau ngomongnya terlalu buru-buru karena waktu
terbatas, saya mohon maaf kalau kurang jelas, nanti mudah-mudahan ada waktu Terima kasih. Ini untuk sudah waktu berbuka ketemu puasa lagi. dari tempat kami, Pak Fakihudin. Selamat berbuka puasa, Pak Fakihudin. Selamat berbuka. Ya, sama-sama. Saya perlu masih 5-10 menit lagi. Terima kasih dari kami. Itu dari Saya izin pamit ya. Monggo Pak Fakihudin. Monggo. Selamat Alhamdulillah berbuka. kami sudah berbuka puasa nih Pak Fakihudin. Terima kasih. Dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu dibagikan makanannya, saya akan sampaikan untuk penanya terbaik, 3 penanya terbaik yang sudah ditanyakan tadi. Nanti hadiahnya akan disampaikan siapa? Yang menyampaikan hadiah siapa? Oke. Untuk penanya terbaik ketiga, ketiga Rani Setiani, itu untuk penanya terbaik ketiga. Untuk penanya terbaik kedua, siapa nih? Falahudin. Sampai Falahudin ya? Falahudin. Untuk terbaik pertama penanyanya M. Fakih. Ya gitu. Nanti hadiahnya akan disampaikan koordinator HMP. Terima kasih.